lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Spontan ID. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaction atau membahas seputar partai PDIP. Yang mana yang terbaru saat ini adalah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK, Hasto disebut sebagai tersangka pada kasus dugaan suap yang sama dengan buron Harun Masiku. Nah, memang baru-baru ini partai PDIP selalu menghina atau menghujat Bapak Jokowi. Nah, sehingga dari sebagian besar warganet meyakini bahwa ini adalah efek atau dampak dari menghina Bapak Jokowi. Sehingga partai PDIP saat ini dibuat kelang kabut olehnya. Nah, oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. A few moments later. Pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, iya, dobol. Mak, ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, nggak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode. 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tau dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya nih, ya. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi, ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? Izin Ibu Mega yang terhormat, ada pesan Natal tuh dari Bang Effendi Simbolon. Jangan bensi dong sama Pak Jokowi. Ya, pesan juga ke Bu Mega. Oh, semua juga ada waktunya, Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal
pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Aduh, jadi teringat lagu nih. Dadadam, dadada. Jangan cinta bilang benci. Ini lagu cocok kali ini sama Bu Mega dan Pak Jokowi. Bu Mega dulu pasti cinta banget sama Pak Jokowi. Sekarang setelah Pak Jokowi pindah haluan ke Pak Prabowo, kayaknya Bu Mega ini jadi benci banget. Bayangkan pesan ini langsung dari mulut Effendi Simbolon loh ya, politisi senior Partai PDIP, orang dalam Partai PDIP yang tahu jeroan-jeroan dan informasi-informasi rahasia yang valid pastinya karena sudah berpuluh-puluh tahun di PDIP. Sampai beliau ngomong seperti ini, berdamailah Bu Mega, berbaiklah dengan Pak Jokowi ya, yang kau benci itu. Ngeri kali. Berarti apakah benar memang Ibu Mega benci sama Pak Jokowi? Tapi menurut saya yang paling tepat pesan ini ya, pesan dari Bang Effendi Simbolon ini nggak hanya kepada Ibu Mega, tapi juga kepada Pak Hasto, kepada Bang Deddy Sitorus yang aku duga kuat sampai hari ini sangat benci kali yang Pak Jokowi. Tapi ku pikir-pikir lagi, memang betul kali kata Bang Effendi Simbolon itu. Sudah banyak kali yang Pak Jokowi kasih, Pak Jokowi berikan, kontribusi Pak Jokowi kepada Republik Indonesia ini dan khususnya kepada PDI Perjuangan. Jadi move on lah, sudah mau tahun baru ini ya kan. Ayo nyanyi lagi kita. Jangan cinta bilang bensi ya, Bu Mega, Pasto, Bang Deddy Sitorus. Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri. Nah, ini yang terakhir ada sebuah video yang mana video ini tentang suasana rumah Hasto usai jadi tersangka KPK. Nah, suasana rumahnya ini sangat sepi. Entah kemana ini orangnya, apakah jalan-jalan atau malah kabur. Nah, oke, langsung kita tonton video yang terakhir ini. Situasi kondisi di rumah Hasto, jadi Sekjen PDIP resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Harun Masiku yang masih buron. Kini kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada penjagaan khusus di rumah berwarna putih ini, hanya dijaga oleh petugas Satgas dari DPC PDIP seperti hari-hari biasa. Inilah kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Taman Kartini di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pada Selasa pagi, rumah berlantai 2 ini dengan dominasi warna putih terlihat sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat dan hanya terlihat satu buah mobil yang terparkir di garasi. Satu persatu petugas dari Satgas DPC PDIP datang untuk melakukan penjagaan. Menurut Ketua RW, penjagaan yang dilakukan oleh Satgas DPC PDIP merupakan penjagaan biasa karena Hasto merupakan Sekjen PDIP. RW juga mengatakan bahwa Hasto Kristianto dan istrinya tidak berada di rumah dan sedang berada di luar. Dari informasi, keduanya keluar kota untuk perayaan Natal. Ketua RW mengaku Hasto dan istri tinggal sejak tahun 96 dan selama tinggal di sini Hasto dikenal baik dan sering berbaur dengan warga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku yang kini masih buron. Nama Hasto ditetapkan tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ya, begitulah itu tadi terkait video tentang PDIP dan Hasto yang baru ini menjadi tersangka oleh KPK terkait buron Harun Masiku. Nah, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.